Halo teman Persija, dimanapun kalian berada, masih bersama gua Abiji tentunya di Kopdar, kopi dari Jakarta. Bintang tamu kali ini, wah, pokoknya kaki nggak bisa diem deh, selalu gini nih, tas. Ini adalah dua disc jockey, anjay, karena mereka memainkan disco juga. Dan ini terkenal banget di mana-mana. Mereka juga sering banget collab sama beberapa artis, sama orang-orang ternama juga. Dan siapa lagi kalau bukan Diskoria. Iya. Halo Abi. Halo. Ya. Di sini ada Aat, ada juga Merdi. Apa kabar? Baik, Bi. Baik ya? Baik. Masa tegang ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil ngopi. Tapi nggak ngopi, sekarang kita pengen ngeteh aja di sini. Di BRWS Coffee. Ini daerah Jaksel yang enak banget buat nongkrong nih. Buat kalian meeting, buat hangout. Buat kalian selingkuh, ya jangan selingkuh terkata. Nah, di sini gue udah bersama Diskoria. Jadi mereka ini adalah genre musiknya tuh udah pasti disco. Iya kan? Iya, betul. Ya kalian tuh sering ke diskotik berarti dulu. Oh enggak, jarang. Iya. Denger doang. Denger doang. Nggak usah lu berdua tuh ketemu. Denger katanya seru. Lu berdua tuh maksudnya tongkrongan tadinya, terus suka hangout di apa namanya? Sambil dance floor gitu-gitu apa gimana tuh awalnya? Awalnya malah couple dance gua di couple dance tapi kayak shuffle gitu ya. Di awalnya kalau gua mah ini koleksi piringan hitam bareng. Oh, koleksi piringan hitam. Kalau piring apa? sama piringan hitam juga. Oh, sama. Apa ada piringan hitam ya musik barat, musik Indonesia. Terus tapi kayak, satu genre nih. Kayak masuk ke disco. Kayak apa ya? Kayak kebetulan gue mat dulu sama-sama nge-DJ tapi masih sendiri-sendiri. Sama-sama. Terus kita koleksi piringan hitam Indonesia juga. Terus ya udah kita bikin yang kita mainin aja lagu disco tapi yang Indonesia aja semua gitu. Oh, gitu. Jadi nah itu dia kan mereka ini kan terkenal dengan apa ya? Sebutannya kalau gitu cover apa yang remake ya? Kalau lagu-lagu lama biasanya. Kalau lagu lama mungkin kalau untuk kebutuhan di dance floor ada versi remix kali remix atau ada yang di edit gitu ada. Ya. Nah, kenapa memilih lagu-lagu Indonesia atau Nusantara nih? Nah, kalau ini ceritanya gini nih, dulu kita tuh sering ke satu klub ini adalah gitu, namanya Sentro, udah nggak ada. Wah, di Sentro itu gue pernah sekali nge-DJ di DJ booth tuh di situ ditulis nggak boleh mainin lagu Indonesia. Nah, di situ lo gue foto di band atau gitu. Kalau lo sebagai DJ lo bakal di band. Nah, di situ kita malah ngerasa kayak Kenapa? Kita kan orang Indonesia gitu ya. Maksudnya ya udah kali gitu. Akhirnya kita bikin lah kayak format kayak apa ya udah disco tapi Indonesia semua. Oh gitu. Ya apa ya mungkin juga banyak musik Indonesia yang bagus yang perlu orang-orang tahu. Jadi itu sebenarnya wacana dari awal kita gitu main kapan nih bikin acara full set Indonesia gitu loh, karena menurut kita emang banyak yang mesti disampaikan sih musik Indonesia zaman dulu itu tuh bagus-bagus banget. Ya akhirnya sampaian 2015 akhirnya gabung nih berdua bikin ya. Itu berarti maksudnya kalau di klub gitu kalian nge-DJ-nya berdua berarti? Iya, back to back. Jadi back to back. Kayak satu lagu. Oh, mungkin satu piringan terus berdua gitu megangnya. Oh iya, saling dari belakang gitu. Iya, kayak bikin buci jatuhnya. Kayak film apa tuh? Film apa ya? Kayak film Ghost. Ghost. Iya. Gue pikir gitu yang berdua, nyata nggak ya? Back to back berarti ya? Back to back. Lo beres, gantian dia gitu ya? Terus gue lagi. Oh, tetap dengan satu format, genre yang sama gitu Betul. ya? Nah ini, kita ngomongin bola di sekarang. Ya. Kalian pasti pada main bola dong, dari kecil siapa sih nggak main bola ya sih? Oke, lahir langsung main Tamiya kan, orang Jepang. Jadi kan, sepak bola deh kan? Untuk Persija, seberapa besar pengetahuan kalian tentang Persija? Dari Merdi Gue lumayan ngikutin, tapi bukan yang ini banget lah. Karena gue ngikutin sepak bola Indonesia pada umumnya dan karena gue tinggal di Jakarta, jadi gue
sering ngeliat juga gitu berita-berita mengenai Persija, tapi dari zaman gue SMA sampai sekarang masih suka ngeliat lah, masih suka ngeliat. Bahkan sampai sekarang masih suka ikutin pertandingannya juga. Nggak yang sampai setiap pertandingan gue nonton, cuman gue selalu update gitu nih. Ada berapa pertandingan? Main lawan siapa, menang nggak sih, kayak gitu-gitu ya. Kalau gue sebenarnya ya kecil ya, siapa yang nggak main bola kayak iya, semua pada main bola. Tapi nggak begitu ngikutin bola sih gue. Kalau nongkrong depan stadion Persija di Menteng suka gue. Oh gitu? Iya, bahkan dulu waktu digusur ya dulu. Sempat digusur. Gue ada di situ dulu tuh. Piala-pialanya dikeluarin, foto-fotonya dikeluarin, gokil taruh pinggir jalan doang dulu. Iya. Gue ada di situ. Itu ada di situ dulu. Dan itu masih Persijapus kalau nggak salah. Persijapus ya, masih setiap daerah tuh ada tempat-tempatnya. Gitu. Tapi maksudnya kalau sampai sekarang ya lo tau lah ya pemain-pemain juga segala macamnya. Ya masih lumayan lah ngikutin. Karena gue senang sepak bola Indonesia keseluruhan sih, gue senang gitu. Kalau lo deh klub bola nih, lo pasti klub bola juga pasti suka ya? Enggak. Oh enggak? Nggak ngikutin ke klub bola lain gitu? Nggak mau kalau ngomongin Persija nih ya. Gue tuh bokap nih, nggak tahu deh, dia tuh ngefans banget sama Sucipto Suntoro dulu. Oh, Sucipto Suntoro. Kenapa tuh gara-gara? Gue kan dari Sumatera Barat nih. Jadi dia dulu lihat si Sucipto Suntoro ini dulu tuh ngalahin, kalau Padang apa sih nama? Semen Padang atau PSP Padang? PSP dulu, PSP iya, tahun 60 dulu. 7-0 dulu. Habis itu dia ke Jakarta ngerantau, ngikutin tuh, terus dia selalu cerita itu gitu. Sucipto Suntoro ini nggak lama sih, mungkin sampai tahun 70 doang karirnya, tapi ya bokapku tuh nyeritain itu terus Sucipto Suntoro itu. Legend sih dia. Legend ya. Yuk, sembari minum lagi lah. Nih, biar nggak pucet. Kering mas saya. Iya. Sucipto Suntoro. Anjar Asmara. Ini kan ngomongin Diskoria lagi. Kalian kan collab tuh sama para ibaratnya artis-artis lah. Terakhir gue taunya tuh si Dian Sastro. Iya. Nah setelah Dian itu ada siapa lagi? Ada sama Eva Celia, ada sama Fathia Izzati sama Joe Taslim. Oh Joe Taslim juga? Iya, terus ada sama Tara Basro sama band Fleur. Terus yang lagi on progress nih ada sama Isyana. Oh sama Isyana juga. Saraswati. Nah itu proses pendekatan kalian sama mereka itu kayak gimana tuh? Pendekatannya sih informal aja ya, lebih kayak apa kalian yang nawarin gitu kan? Iya. Bro, lo mau nggak kayak Joe Taslim? Siapa yang tahu dia nyanyi? Siapa? Taslim. Taslim ya? Taslim. Oh Taslim. Iya kayak Joe Taslim. Iya. Ya kan dia nggak slim kan? Nggak, maksudnya Taslim dia memang. Dia kan nggak nyanyi. Kenapa kalian? Lu berantem ya? Awalnya gitu apa gimana? Kok bisa akhirnya dia mau gitu? Kalau Joe Taslim tuh sebenarnya awalnya bukan dari kita. Karena kebetulan kita waktu itu lagu yang kita kerjakan saat itu tuh ada afiliasi dengan sebuah brand. Brandnya ini yang mengajukan Joe. Ambasadornya ya. Sebagai ambasador. Nah kita awalnya agak kayak serius lo gitu ya? Iya. Begitu kita lihat IG-nya ternyata bisa. Emang bisa nyanyi? Oh tapi udah digarap lagunya? Udah rilis. Udah rilis. Lagu itu akhir tahun lalu. Iya benar. Akhir tahun lalu. Dengan genre disco juga. Disco juga, judulnya Simfoni Rindu. Itu isinya liriknya tuh harapan supaya tahun 2021 ini bisa lebih baik. Lebih cerah gitu. Itu udah ada di Spotify udah ada. Gitu. Apa judul tadi? Simfoni Rindu. Simfoni Rindu yang nyanyi Joe Taslim. Sama Fathia Izzati dari Reality Club. Oh oke. Wah mantep ya. Dan itu berarti udah total ada berapa artis tuh yang udah? Berapa ya? Kita si Dian, terus ada Elva Barsena juga. Di luar situ ada yang bukan artis nggak? Non artis tapi maksudnya kayak pemain politik misalnya gitu. Pemain politik. Pemain politik itu beda panggung ya. Beda panggung. Kali lo Ruth Sitompul gitu loh. Beda kan panggung. Bisa juga. Enggak. Kita yang di luar itu iya nggak mau juga. Seniman maksudnya lebih kayak ya paling kayak Tara, Dian gitu sih yang Tara, Dian sama Joe tuh yang memang bukan musisi, beneran musisi gitu ya. Cuman dari semua kalangan artis itu, yang menurut kalian paling paling berkesan deh, siapa tuh? Berkesan? Berkesan semua pastinya sih.
Karena kan Beda-beda. itu melewati kenapa kita pilih dia, Iya. gitu loh. Jadi semuanya sih berkesan sama kita sih. Kalau yang paling inget mungkin gue agak kagetnya jujur Saya yang beda gitu mungkin lah. Apa ya? waktu sama si Joe. Oh sama si Joe beda. Maksudnya, itu ya. Pas lagi rekaman salah lu di bacagi ya. Justru nggak ada aura Oke. gitu, nggak ada aura-aura gitu, Nggak ada aura lawak gitu. terus gitu kayak. iya. Benar beda banget ya sama di. Oh ternyata dia di sisi luar itu baik gitu ya. Iya, gitu. Antengnya kalem berarti ya. Kalem dan maksudnya lucu gitu. Kita mungkin diem gitu sama dia malah dibawa Oh mau disemangati. dilawak-lawakin gitu. Jadi seru jadinya gitu. Betul. Itu gue kaget sih dan Gue penasaran menyenangkan. sih, gue mau denger sih. Joe Taslim nyanyi. Nah ini masih berhubungan sama Diskoria juga. Ya. Ini kan kita lagi pandemik gini kan, ibaratnya kan semua pekerja seni tuh ada yang Kena dampak ya. ya terdampak banget lah. Kalian tuh ngerasain struggle-nya nggak sih di pandemik kayak gini? Iya. Kalau Pasti ya. iyalah kita harusnya sebelum pandemik tuh ada tour Sumatera, ya. iya. Terus Sumatera. Itu di cancel semua. Terus Oh, harusnya manggung ada banyak banget panggung di cancel sih. udah ada schedule list udah banyak Iya, semua di gitu. cancel semua. Cuman apa ya maksudnya kita tetap berusaha ambil positifnya ya udah tetap ngeluarin karya aja makanya kita Iya. justru selama pandemi Malah produktif. Malah produktif ya. gitu. 4 ya, 2 tahun ini. Iya malah ada si Serenata Pelangi Itu, Cinta Serenata 2 hari Oh ya, Dian setelah Sastro rilis, tuh pandemik tuh ya? iya. Oh, Serenata, Pelangi 17 Maret Cinta, Simfoni Rindu, Krisya, Suara Disco sama ini bentar lagi si ya Teh Naif. ya dan ada lagu buat ini juga yang kita bikinan buat Netflix kemarin kan. oh iya. gitu. Iya, jadi Buat soundtrack Netflix. buat pensi Netflix. Jadi Netflix itu tiap bulan ada pensinya kan. Kita bikin spesial untuk film-film Indonesia semua gitu. Itu di secara online apa? Itu ya dia jadi di share di YouTube-nya mereka gitu. Oh gitu, wah gokil ya. Jadi maksudnya mereka nggak berhenti di situ gitu. Maksudnya justru di balik pandemi ini Justru. kreativitas malah wah putar otaknya makin gila ya. Iya, karena kan lebih banyak waktu Iya. luang, jadi ya kita Iya, pikir iya. udahlah cari celah Lebih produktif malah ya. berkarya aja gitu. Bahkan lo ada lagu nggak sih mungkin kira-kira untuk pandemi ini? Sebenarnya bisa dibilang ya si Simfoni Rindu itu Simfoni itu Rindu sih itu bener-bener sebenarnya itu. lagu tentang ini semua. kerinduan kita untuk bisa ngumpul bareng lagi. Bisa manggung lihat crowd lagi Iya, gitu ya. makanya kita namanya Simfoni Rindu. Iya, sama nih kayak teman-teman Persija nih pengen nonton langsung Pasti, pertandingan pasti, sepak bola pasti. secara langsung. Soalnya gue rasa juga kan ya lu gimana ya kalau lo jadi atlet bola, lo di lapangan terus lagi gogolin gitu misalnya gitu kan lihat penonton nggak ada kan. Iya, Ya, iya, iya, iya. lihat gitu loh. Maksudnya Betul. kayak beda lah. Apinya beda. Betul. Sama kayak kalau manggung online kita juga selama ini Iya. kayak nggak ada energinya Iya. aja buat kita gitu kayak nggak ketemu orang langsung. Oh, ada manggung online. Ada. Kan ada, alhamdulillah ada. sih. Ya, itu dia tapi tuh energinya yang Beda biasa ya? kita dapat dari crowd justru Iya. nggak ada gitu. Karena biasanya kalau Sepi aja gitu, kalau lihat ketemu kamera orang langsung doang. kan kita bisa ngerasa kayak oh kalau crowdnya lagi kayak gini Iya, lagunya abis jadi ini semangat ya. kita- Oh, bisa lo kita pikirin tahan nextnya nih. itu gimana. kita tahan atau malah kita pecahin atau malah Iya, kita iya, apa. iya. Kalau nggak ada orang kan kita kayak sih. ngikut abis ini apa nih? Ini yuk. Iya. Iya. Ini aja ya, ayo udah gitu kayak cuman kita berdua ngobrol gitu nggak ngerasain energi. Kayak gimana lo suka nggak Jack gitu nggak? Jack ngobrol berdua doang. Iya. Nah, ini balik lagi ke Persija nih. Nah, lo asli Jakarta? Kalau gue sebenarnya orang Medan tapi gue lahir di Jakarta. Oh, lahir Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, lo berarti udah kenal Jakarta udah cukup lama berarti ya? Iya. Nah, lo ngelihat Jakarta itu seperti apa? Jakarta itu apa ya? Gue ngeliatnya kayak udah kayak melting pot jadinya udah kayak semuanya ada gitu. Lo mau orang dari macam-macam kalangan, Iya. orang yang hybrid, bapaknya dari Iya. mana, ibu dari mana, terus kerja segala macam juga udah ada sekarang. Crowded juga ya kan? Melting rame. pot jadi gue rasa Jakarta sih sekarang. Kalau At ngelihat sisi Jakarta itu seperti apa di mata lo? Ada senang, ada susah, Hmm. tapi gue cinta gitu. Tapi lo cinta. Ya. Gitu. Karena lo juga udah lama di Jakarta berarti ya? Gue lahir di Jakarta. Semua nyari apa ya, ibaratnya bisnis, pertemanan semua di sini ya. Iya. Kegalauan, Nafkah, iya. jodoh. Jodoh. hobi semua di Jakarta. Betul. Iya. Nah ini kan Persija kan kalau sekarang ini kan sebenarnya bukan cuman sebuah klub bola, tapi udah jadi brand lifestyle. Ya. Kayak yang kita pakai nih sekarang, Iya. ya nggak Oh, sih? nih topinya. Ya nggak sih? Iya, iya. Bahkan sekarang kalau lo lihat di mall tuh orang-orang
ada yang pakai Persija, kita ngeliatnya ya mungkin udah keren banget tuh, kayak Iya. gila, udah kayak pakai brand-brand lain gitu. Iya, Udah iya, jadi iya. brand lifestyle. Oke. Kalau menurut kalian dari Merdi dulu deh, pandangan lo sebagai Persija di sisi brand lifestyle ini kayak gimana? Malah keren sih menurut gue, itu kan jadi kayak way of life lah. Maksudnya kayak di musik juga, lo kalau lo into satu genre musik, lo bakal pakai semua Merchandise-nya. merchandise-nya kan. Semua lo pengen identitas lo terafiliasi dengan itu gitu. Jadi menurut gue begitu pula dengan sepak bola, orang udah semakin fanatik. Jadi ketika apapun itu, yang dia pengen identitas diri dia itu udah terwakilkan di merchandise itu gitu. Jadi udah way of Wujud life. kecilnya mereka ya untuk kecintaan. Kecintaan ya, kayak gitu. kayak lo dulu kerja terus lo bela-bela begitu lo dapet gaji lo beli kaset atau CD yang lo mau. Sama aja kayak ini, lo cinta banget Persija, lo kerja begitu lo dapet gaji lo nonton, lo dukung tim kesukaan lo, itu kan the way of life lo gitu. Betul. Kayak gitu sih Khususnya gua The Jack ya itu ya. Iya. Orang gitu. Iya, betul. Kalau lo sendiri gimana? Kurang lebih sama sih sama Merdi. Iya. Ya, apa ya? Menyukai sesuatu ya To the bone gitu, Iya. roots gitu, Iya. roots. Hati gitu ya. harusnya total sih, dan Total. apa ya? Ya brandnya ya udah harusnya ada sih sebenarnya ya, Iya, buat betul. menunjang ya The Jack kali ya, The Jack. Iya. Cult sih itu sih. Cult. Ya, udah, Iya, masuknya udah culture berarti juga Cult, ya. iya. Dan Bukan maksudnya culture, cult. Oh, cult. udah cult kan. Iya. udah. Beda ya cult sama culture. Gue pikir culture tapi disingkat dari cult. Bukan. Dan maksudnya udah jadi selain identitas diri lo, Identitas secara diri, iya. kolektif juga jadi identitas kota jadinya juga kan. Iya, betul. Jakarta. Jadi udah cocok banget, maksudnya emang udah harus jadi part of your lifestyle gitu. Nah, kalau pandangan kalian untuk The Jack seperti apa? Itu The tadi Jack itu. tuh, Iya. gue ngeliat orang-orangnya tuh loyalnya luar biasa sih. Iya, luar biasa loh ya. Kalau apa ya, Solid ya? solid gitu. Kayak setiap tim yang kalau bertanding ke markas Persija tuh kan selalu getar lah. Semuanya pasti ngaku deg-degan gitu karena stadion kayak Gelora Bung Karno aja bisa Penuh gitu orange ya. semua gitu, itu kan Iya, kayak betul. bahkan sampai ketika Indonesia tanding pun atribut yang dipakai masih banyak Orange. atribut Iya, orange kan juga orange. gitu, karena itu nggak ditinggalin Iya. sama mereka dukung Indonesia tapi sebagai The Jack gitu. Iya. Itu kan artinya lo rooted gitu, Rooted. roots gitu. Jadi menurut gua gokil sih. Kalau Iya. lo gimana? Udah dijawab Sama tadi. ya? Bener. Bener. Jadi saya emang gitu orangnya. Tapi- Lagi ngikut lo, lagi ngikut lo. Tapi sekalian ngeluarin ini itu poinnya Udah dapat Bener. semua tadi. Udah dapat semua, udah keambil semua Udah deh. ngambil, iya. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, ini sekarang gue pengen minta lo untuk ngasih sebuah apa ya, kata apa kalimatnya deh Kalimat. untuk Persija. Oke. Persija. Ya, mungkin pesan atau kesan. Gue cuma teringatnya kata, malah kalau Persija tuh gue ingatnya pusat, gara-gara Persija pusat dan emang kayak pusatnya Iya. apa ya gitu, kayak pusat dari Indonesia, apa bukan Indonesia, pusat Indonesia kan Jakarta kan. Jadi maksudnya gue bukan bilang Persija tuh barometer sepak bola Indonesia, enggak, cuma maksudnya ya karena Jakarta tuh berpusat di sini tuh kayak all eyes tuh ke Jakarta semua gitu. Jadi memang berat jadi beban Persija karena kayak Iya. selalu Oh, iya dilihat sama lo, kalau ke negara lain orang pasti akan kayak Indonesia, Liga Indonesia, Persija Iya. gitu. Pasti banyak tuh teman-teman gue dari Malaysia tuh suka kayak Persija ya gitu. Jadi Karena kayak ya ada beban yang lumayan besar lah buat Iya ya nggak gitu. sih? Jadi kayak beban gitu. Sebenarnya lo jadi pemain Persija. Beban, jadi, tanggung jawab. iya, ya kan? tanggung jawab segitu, pendukungnya segitu besar, namanya juga udah besar juga gitu. Gue ingetnya itu doang sih, jadi kalau ngeliat Persija gila, Gue inget masif. ini, kalau gue inget stadion yang barunya tuh, Heeh. Ya. kita sering lewatin tapi belum pernah mampir. Oh iya, Iya, di mana, Bekasi kan? yang di yang baru banget yang internasional itu Yang kan. gede. Iya. Itu gila sih. Mampir lah saya sekali main di situ sparring berdua. Iya. Berdua. Berdua aja. penalti ada penalti. Nah lo lihat, kan tadi kalau gue lempar ke sana kejawab semua sama dia. Gue langsung ke lo aja nih. Apa? Nah ini kalau misalnya lagu disco yang diidentifikasiin ke Persija nih misalnya gitu. Oke. Kira-kira mungkin ada lagu dari Diskoria tuh apa? Atau nggak ada judul lagu disco yang menurut lo, wah ini cocok nih buat Persija? Ada nggak? Oke.
Melayang-layang siapa bang? Rafika Duri. Rafika Duri. Rafika Ntar Duri. dengerin lo. Gitu kan, gue tau ya Rafika Duri yang ini apa? Rafika Duri, melayang-layang. Mentari pagi akan datang lagi. Itu apa? Itu si Uta. Datang lagi Utha Likumahuwa. Oh itu kan Rafika Duri juga. Apa? Oh iya itu juga. Gambar di Oh, dada. gambar di dada. Gambar di dada. Gambar di dada. Itu tato dong. Itu tato dong. Oke. Apa di dada? Gambar di dada. Gambar di dada. Itu apa di Korea? Itu Krisya. Itu Krisya. Tapi itu menggambarkan kota banget. Jakarta. Lagu buat Jakarta itu. Itu lagu buat Jakarta. Lagu sih itu si melayang-layang Rafika Layang-layang. Duri. Itu kenapa bisa lu gambarin itu sebagai Persija di lagunya? Lirik kali. Lirik itu kayak menggambarkan supaya lo yang terbaik aja gitu. Apa Doa yang terbaik doa yang untuk terbaik. Jakarta. Sebenarnya itu kalau yang gambar di dada. Gambar di dada tuh itu Kalau gua itu si Rafika tadi melayang-layang. Gagah tuh lagu Gagah sih. Lagu Gagah. Tapi tentang Itu kayak dengerin aja Garuda. deh, kita dengerin deh. Ya, Itu saya kayak boleh burung ya. Garuda terbang Taruh di dengerin juga angkasa ya. gitu. Iya. Pasti pada penasaran juga nih. Garuda. Bagai Garuda terbang di angkasa gitu. Itu kan kayak gagah gitu. Gagah banget melayang-layang itu. gitu. Kan Garuda yang terbang. Kok gagak? Gagah. Gagah. Oh gagah. Gagah. Oh ya. Gagah. Gagah tuh tangguh gitu. Betul. Iya, tangguh. Gue denger kata gagah tuh baru sekarang lagi loh, jalan lama juga tuh gagah. Pakaian lo gagah banget. Ketahuan nih orang. Iya, orang lama nih. Nah, ini thank you banget ya. Yang ini ngobrolnya kita udah cukup pas lah. Udah Persija. Nah ini sekarang kan Persija juga lagi main di Liga. Ya. Ini tim kita juga sekarang lagi berjuang di Liga Ya. 2021-2022. Ya. Gue pengen kalian ngasih semangat buat tim-tim kita nih. Atau enggak mungkin gue tanya dulu nih sebelumnya kenal pemain Persija sekarang siapa aja? Yang gue Yang lo tahu suka nama-namanya? Riko Simanjuntak, karena Riko gue Simanjuntak juga. Oh iya, oh lo Simanjuntak Gue juga? Simanjuntak. Oh saudara berarti ya? Terus gue suka juga Osvaldo Hai, karena dia dari zaman Persipura gue suka banget deh. Marco Simic, begitu Marco Mota, terus backnya yang sekarang si Ian Mota, dulu pernah main di Liga Singapura juga, itu juga gue sempat nonton, menurut gue bagus juga. Terus ya pemain-pemain lamanya kayak Ramdhani Lestaluhu, terus kayak Nofri Setiawan juga menurut gue masih cedera dia. Jadi kayak menurut gue sekarang Persija materinya bagus sih gitu, cuma tinggal perlu disemangatin aja karena lagi seri terus kan. Jadi pas banget sekarang gue butuh semangatin. Iya, makanya kita harus semangat lo tuangin ke teman-teman Persija. Iya, Boleh iya, silakan ngomong. Semoga Persija tetap jaya selalu. Asik. Lihat situ. Oh, Sambil dengerin lagu melayang-layang Rafika Duri. betul. Biar Sama semangat Gambar di ya. Dada. Gambar di dada, melayang-layang. Itu boleh tuh ya sebelum mereka masuk ke lapangan dengerin dulu gitu kan. Iya, Tang. Wah, melayang nih. Booster. Booster ya. Booster. Iya. Nah, Mer. Iya. Iya. Gue belum kuda-kuda tadi tuh. Iya. Sebelum gua tutup nih acara ini, gua ada game sih buat kalian. Oke. Jadi ini gua akan nanya secara cepat, kalian akan jawab tanpa mikir. Iya. Ya kan? Apa yang terbesit? Apa yang terbesit di kepala lo ketika mendengar kata Galatama? Oh. Klub bukan dari negara. Klub bukan dari negara. Bukan dari perserikatan ya, klub bukan dari perserikatan ya. Oke, mantap. Sekarang ke Aat. Kiper fenomenal di negeri ini yang paling lo suka dan kenapa? Edi Harto waktu Manila 91. Iya, karena adu final dulu. Adu final, Adu penalti. Adu penalti. Penalti. Tahun 91. 91, iya. Final ya diadu. Adu Iya. penalti. Edi Harto. Dia Mas Sudirman yang bikin 4-3, kita menang. Dan nggak pernah keulang lagi sampai sekarang. Iya. Dari lu masih inget ya? 91 tuh ya? Gue masih SD. Gue pas baru. Gue masih main cabutan itu. Gue masih TK. Dimudah-mudahin. Tua-tua juga lu pada ya. Kemerdi, Dian Sastro apa Eva Celia? Sofia Lacuba. Wah, kan nggak ada ya di sini. Iya, tapi Gue boleh bantu nggak? Sofia Lacuba juga. Oh, Sofia Lacuba juga. Ya udah, kenapa? wah, kalau itu sih. Itu Sofia Lacuba udah collab juga sama kalian juga. Wah, enggak, belum. Oh, belum. Oh, tapi kalian mengharapkan Makanya pengen Sofia kalau Lacuba bisa. collab sama Diskoria. Mungkin Mbak Sofi. Amin. Amin. Silakan kontak Twitter mereka. Twitter apa ya? Ya. DM di Instagram. Sebutkan 3 disco Indonesia
yang saking keseringan diputar di mana-mana jadi bosen, jujur. Satu aja deh. Oh, satu ya, udah iya. Berharap tak berpisah. Berarti bisa Iya. ya mana? Reza. Yang mana sih lagu? Izinkan. Oh, izin sambil megang gelas itu. Ya? Oh, iya. Nah, itu lagu bagus banget. Bagus banget. Cuman karena keseringan diputar. Seringan diputar. Sampai orang Elunya nggak jadi tahu bosan. namanya, orang tahu judul lagunya Izinkan Aku. Iya, orang iya, tahu. iya, sampai kayak gitu. Jadi kita juga kayak agak, aduh. Iya, saya kayak tiap kali request, orang juga taunya di ref doang. Ya, baik kebanyakan gitu yang tahu Izinkan kan. aku gitu. Sambil angkat gelas. Bukan. Nah, ini yang terakhir buat Merdi. Ya. Untuk Mas BP dalam sebuah kalimat. Loncatnya tinggi banget. Loncatnya tinggi banget. Iya. Galau doang yang ngomong. Sebelumnya juga pernah udah ada yang Iya. ngomong. Di pertanyaan ada tuh. Kenapa Iya. dia loncat, nyundul, bisa Parah. nge-freeze di udara? Itu. Nah, dia pernah jawab juga tuh. Tapi Gila. kalian nonton di episode sebelumnya. Gawat, makanya gue sekarang kalau ngeliat orang kayak, gue pikirnya nggak terlalu tinggi tapi bisa lompat tinggi kayak back Eropa aja bisa dilewatin sama dia, menurut gue gila sih. Jinnya bagus. Oh, iya. Nah, kalau Mas BP waktu itu jawabnya katanya hang time. Hang time. Ya, jadi dia itu paham banget sama hang time. Oh. Jadi ketika ada bola seberapa sekian detik, udah tuh kayak tau kan, yang Iya, matematika keluar. Mhm. Terus langsung tuh hang time dia loncat. Bukan. Ini bukan hammer time. MC hammer time. Hammer time. Tas gitu. Cuma kalau yang bisa ngelihat sih ada yang begini nih di bawah nih kaki dipegang. Ada yang gitu ya. Anjir. Serem banget enggak. Oh, Tapi mistis. itu udah skill. Mystical. Jadi mistis. Itu udah skillnya soalnya. Iya. Pamungkas, jurus pamungkas. Oke lah kalau gitu. Thank you banget ya. Sama-sama. Nah, Sama-sama, Bi. Bi. Closing ya. Terima Thank you kasih. banget ya. Sama-sama. Sampai Thank you, ketemu Bi. lagi, sehat selalu Sehat selalu. Sehat selalu. di masa pandemik ini terus berkarya ya. Iya. Siap. Jangan sampai Amin. kendor. Pasti. Pasti. Ditunggu artis-artis lain juga yang collab, mungkin yang dari politik. Balik lagi. Bentar dulu deh. Skater aja deh. Iya. Kita boleh ntar kita collab ya. Kita nggak ngopi nih, kita ngeteh sekali-sekali. Sekali. Dan juga thank you untuk merchandise Persija yang keren banget ini. Keren Kalian habis. bisa dapetin di persijastore.id. Linknya ada di bawah video ini. Kalian bisa klik aja langsung belanja, habisin saldo ibu kalian. Oke, langsung beli aja. Dan yang pasti sampai ketemu lagi di konten-konten Kopdar lainnya bersama gua Abi di Kopdar, kopi dari Jakarta. Kita tos dulu ya nggak sih? Jangan kasino.